Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Ahmad Isman Tubaka. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ekologi laut dalam mengenai tipe fauna laut dalam. Di dalam video ini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama pengertian, yang kedua proses pembentukan dan penyebaran fauna, yang ketiga ciri-ciri, dan yang keempat contoh fauna laut dalam. Poin yang pertama yaitu pengertian. Fauna laut dalam adalah organisme yang hidup di wilayah laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter, di mana kondisi lingkungan memiliki tekanan yang sangat tinggi, suhu rendah, serta kegelapan total akibat tidak adanya penetrasi cahaya matahari. Lingkungan laut dalam dikenal sebagai zona afotik, yang berarti zona tanpa cahaya. Dalam kondisi ini, organisme laut dalam harus memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup. Berikutnya yaitu proses pembentukan dan penyebaran fauna. Penyebaran fauna laut dalam sangat bergantung pada faktor fisik dan kimia lingkungan seperti suhu, tekanan hidrostatik, salinitas, dan ketersediaan nutrisi yang sebagian besar berasal dari sisa-sisa materi organik yang jatuh dari permukaan laut. Selain itu, ekosistem hidrotermal juga memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan di laut dalam. Ventilasi hidrotermal adalah retakan di dasar laut yang memancarkan air panas kaya mineral. Organisme seperti cacing tabung memanfaatkan bakteri kemosintetik yang hidup di dalam tubuh mereka untuk memperoleh nutrisi. Berikutnya yaitu ciri-ciri fauna laut dalam. Yang pertama kondisi lingkungan. Kegelapan total. Cahaya matahari tidak mencapai kedalaman ini, sehingga organisme mengandalkan kemampuan bioluminesensi untuk menarik mangsa, berkomunikasi, atau menghindari predator. Berikutnya tekanan tinggi. Tekanan air meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Fauna laut dalam memiliki struktur tubuh yang fleksibel atau tulang yang minim untuk menghindari kerusakan akibat tekanan. Berikutnya suhu rendah. Suhu rata-rata berada di bawah 4 derajat Celcius. Adaptasi metabolisme rendah membantu menghemat energi. Berikutnya nutrisi terbatas. Sumber makanan utama berasal dari marine snow, partikel organik yang jatuh dari permukaan, bangkai hewan, atau ekosistem hidrotermal. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologis dan morfologis. Yang pertama bioluminesensi, kemampuan menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia. Contohnya adalah anglerfish yang menggunakan cahaya di antenanya untuk menarik mangsa. Berikutnya mulut besar dan gigi tajam. Organisme seperti gulper eel memiliki mulut besar untuk menangkap mangsa yang jarang ditemukan. Berikutnya organisme raksasa. Fenomena gigantisme laut dalam, seperti pada cumi-cumi raksasa, memungkinkan hewan mengurangi kehilangan panas tubuh dan bertahan lebih lama tanpa makanan. Contoh fauna laut dalam. Beberapa contoh fauna laut dalam meliputi anglerfish, cumi-cumi raksasa, dan cacing tabung raksasa. Organisme ini memiliki adaptasi unik seperti bioluminesensi, metabolisme rendah, serta kemampuan untuk hidup di lingkungan dengan tekanan tinggi dan minim makanan. Berikutnya contoh fauna laut dalam. Yang pertama anglerfish. Memiliki organ bercahaya di bagian kepala untuk menarik mangsa di kedalaman laut yang gelap. Habitat ini berada pada kedalaman 200-2000 meter. Ciri khas ikan ini memiliki antena bercahaya untuk menarik mangsa. Adaptasi struktur tubuh fleksibel dan rahang besar untuk menangkap mangsa lebih besar dari tubuhnya. Berikutnya cumi-cumi raksasa. Umumnya ditemukan pada kedalaman 300-1000 meter. Ciri khas, panjang tubuh dapat mencapai lebih dari 10 meter. Adaptasi, mata besar untuk mendeteksi cahaya minimal. Yang terakhir yaitu cacing tabung raksasa. Cacing ini hidup di sekitar ventilasi hidrotermal di dasar laut, mengandalkan bakteri kemosintetik untuk mendapatkan energi. Habitat, hidup di sekitar ventilasi hidrotermal. Ciri khas, panjang tubuh hingga 2,4 meter dan bergantung pada bakteri kemosintetik untuk nutrisi. Itu saja teman-teman penjelasan singkatnya. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru. Terima kasih.